teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di konten yang sangat nice to meet you, yang sangat keren, Kalapuna. Dan selama ini kan kita selalu ngomongin tentang hal-hal mistis. Tetapi Kalapuna juga tidak terlepas dari mendukung perfilman Indonesia, khususnya film-film yang berhubungan dengan dunia mistis adalah film komedi. Film horor gitu. Langsung aja kita ke case film dari Pemukiman Setan. Silakan memperkenalkan nama, jenis kelamin nanti di foto aja. Halo, gue Dava Wardana, gue laki-laki, gue berperan sebagai Fitrah di Pemukiman Setan. Halo, gue Adinda Thomas, gue berperan sebagai Sukma dan udah. Gendernya nggak usah ya? Gender nggak usah kan ya? Nggak usah. Sukma bisa jadi cewek cowok sebenarnya. Sukmawan. Ya. Halo, aku Maudia Frosina, aku berperan sebagai Alin di film Pemukiman Setan. Hai, saya Mongol, saya jadi setannya. Tapi by the way, ceritain dong proses syuting ini tuh butuh berapa lama? Apakah di film ini kalian casting atau langsung ditunjuk? Kalau gue sendiri sih melewati proses casting, dan waktu dikirim sinopsisnya dapat tawaran dari PH Magma Entertainment tuh yang kemarin sukses dalam film Kodrat dan Sobat Ambiar dan lain-lain tuh, jadi merasa kayak wah ini sebuah kesempatan yang menarik ya, dan sangat dari sinopsis cerita aja Pemukiman Setan ini kelihatannya tuh horor yang beda. Ada actionnya, terus juga ada lucunya juga gitu. Jadi melewati proses casting 2 kali, dan itu udah hampir setahun yang lalu ya guys. Iya, udah setahun. Gitu. Oke. Kalau di lokasi syuting ada pengalaman yang nice to meet you? Alhamdulillah semua nice aja sih. Iya. Oh ini nice to meet you sama karakter ini nih, nice to meet you banget. Sampai ini jadi seperti ini. Tapi film ini bercerita tentang apa sih sebenarnya? Film ini ceritanya tentang segerombolan anak muda yang mempunyai masalah masing-masing dengan kehidupannya. Terus akhirnya karena permasalahan itu mau nggak mau mereka harus merampok sebuah rumah. Yang ternyata pada saat kita masuk ke dalam rumah itu banyak hal-hal mistis yang terjadi yang sampai kita harus berusaha untuk keluar lagi dari rumah itu. Ya, premisnya kayak gitulah. Berarti kan film ini juga bukan hanya menyuguhkan pengalaman serem dong. Iya, betul. Jadi pasti ada pengalaman. Tadi kan katanya ada komedinya. Iya. Ada drama persahabatan. Wow. Jadi di tengah film itu ada stand up comedy tuh datang, terus kita ada break 5 menit buat. Oh berarti setannya ikut nonton ya? Saya tadi nyiapin materi. Bayarnya juga pakai duit, tapi pas ke warung daun gitu ya. Wah, pasti sering baca majalah misteri. Parah. Mau nanya buat Dava, film Pemukiman Setan ini kan film horor pertama Dava. Gimana rasanya? Ada ketakutan tersendiri nggak sih? Jujur dari dulu tuh emang paling penakut ya kalau nonton film horor. Tapi selalu mengenang masa kecil, karena waktu masih kecil sama saudara-saudara itu tuh kalau nonton tuh film horor. Terus kita ya pastilah waktu masih kecil tuh suka iseng-isengan pada pakai selimut kan dulu nontonnya, terus kita kayak tarik-tarikan selimutnya waktu jump scare gitu. Jadi pasti sebuah kenangan tersendiri untuk mengingat masa kecil, masa lalu. Nah sekarang apalagi udah kerja di sini, jadi pengalamannya tuh menarik karena sendiri kan penakut. Gue sama papa itu orangnya tuh penakut banget. Even kalau misalnya mama ada kerja di luar kota, kita tuh papa itu nggak bisa tidur sendiri. Dia pasti manggil either pembantu untuk tidur deket dia, atau enggak manggil aku kalau lagi di rumah lagi nggak kerja gitu loh. Cuman ceritanya menarik banget ini, jadi pengen banget sih mengawali karir film horor di film Pemukiman Setan. Oke, tapi kapok gak sih main film horor, atau ada keinginan untuk mungkin nyebrang ke film komedi? Tapi kalau komedi janganlah, gue pada pejuk. Yang orang-orang ganteng mah jangan masuk di film komedi lah, nggak bisa buat dijatuhin dari lantai 3 kan. Tapi kapok gak sih deh main film horor, atau mungkin ada keinginan untuk merampak ke yang lain? Sebenarnya malah ketagihan sih, karena di luar dari film horor ini di Indonesia lagi hype-nya lagi banyak banget ya. Tawaran itu kita sebagai pemain juga mayoritas tuh film horor. Cuman menurut aku tuh menurut gue tuh yang kadang kita lupa tuh horor itu teknisnya itu secara filmmaking tuh ribet sekali. Jadi untuk terlibat dalam film horor, apalagi horor yang lebih secara teknis itu lebih diinvestasikan lebih niat ya, itu tuh
menurut gue tuh sebuah pengalaman yang berharga banget sih kalau bisa terlibat dalam itu. Jadi lebih tertarik lagi sih malah main film horor karena bisa explore banget tuh lah teknis-teknis yang berbeda, kayak misalnya di adegan pemukiman setan ada di sling, terus ada kalau di trailer tuh ada adegan kita mobilnya itu menabrak gerbang, terus karakter gue itu meledakkan rumah dan lain-lain. Jadi secara teknis pasti jauh lebih berbeda dari film drama atau komedi. Bukannya menggampangkan mereka tidak sama sekali, cuman secara teknis filmmakingnya horor itu pasti paling complicated sih. Oh, oke. Buat Maudi sama Dinda, kalau Mongol mau nanya sih, apa yang membedakan karakter kalian di film Pemukiman Setan dengan film horor kalian yang lain? Soalnya kan lu berdua emang udah banyak film horornya. Ini film horor kedua aku sebenarnya. Oke. Jadi kalau ngomongin aku bedanya apa sama film sebelumnya, bedanya adalah di sini aku jadi setan. Kalau dulu aku jadi manusia gitu karakternya, sehingga Oke. Nggak pernah jadi setan di kehidupan orang. belum, alhamdulillah. Jangan sampai jadi setan juga di kehidupan Iya, nyata. iya benar juga. Iya. Iya kan? Bisa nggak setannya agak ngeliat ke kamera? Iya. Jangan dilihat kakak. Iya, kita jadi kayak merasa tertuduh. Gitu. Nanti kalau jadi ini film horor kedua. Film horor kedua dengan karakter yang sangat berbeda juga, dan persiapannya juga dibilang cukup. Kalau tadi ngejawab pertanyaan Kak Mongol yang kita 1 bulan ada latihan fisik kayak koreo juga, fighting segala rupa bareng sama Maudi dan Dava juga ya. Teman-teman yang lain juga ikutan latihan fisik itu untuk adegan fightingnya, karena ada banyak adegan fighting di film Pemukiman Setan. Terus 1 bulan reading. Tapi berbarengan sih, jadi kurang lebih persiapannya mungkin sebulan dan syutingnya sebulan. Dari Anda? Kalau aku ini sama sebenarnya horor kedua juga. Cuman mungkin bedanya di sini lebih banyak bermain dengan fisik ya dibanding judul sebelumnya. Terus juga sama kayak Dinda butuh waktu persiapan yang lebih matang lagi karena juga ada actionnya, ada dramanya juga, bermain dengan emosi yang memang cukup berbeda dengan film yang sebelumnya karena lebih dalam ya, karakternya tuh lebih kuat gitu di sini. Jadi itu sih yang membedakan dari karakter sebelumnya di film sebelumnya. Nah, ini mau nanya buat lu bertiga. Kesulitan apa yang lu rasain di saat main di film ini? Kalau aku kesulitannya mungkin puji Tuhannya nggak ada kesulitan yang benar-benar sampai stres atau apa gitu ya, karena memang dari sebelum syuting kita udah dipersiapkan sematang mungkin. Jadi pada saat proses juga eksekusi kita khususnya aku nggak merasakan hal yang benar-benar sulit. Cuman mungkin kalau udah bermain dengan emosi, kalau aku memang biasanya cenderung lebih memilih untuk narik diri dari yang lain dulu, karena setelah itu baru deh gabung lagi. Karena emang kalau moodnya happy terus, untuk aku agak susah untuk masuk ke scene-scene yang emosional kayak gitu. Oke. Kalau dari aku kesulitannya sebenarnya mungkin basically aku suka main di alam, tapi aku nggak suka ngeker di alam. Jadi ketika aku disuruh beradegan di atas bebatuan yang harus tanpa alas kaki, atau mungkin berantem gitu, adegan-adegan fighting yang harus tanpa alas kaki, mungkin ada sedikit psikis aku yang kena bahwa Adindanya nggak terlalu nyaman melakukan itu. Tapi ya itu mungkin yang berusaha banget aku buat senyaman mungkin terlihatnya di depan kamera gitu. Dan juga mungkin lokasi syuting kita ya, lokasi syuting kita di atas gunung, di puncak ke atas lagi, di sana dingin banget, lebih dingin dari puncaknya sendiri. Jadi ya mayoritas kan scene-nya malam ya, jadi kita banyak banget juga take scene-nya di tengah malam atau subuh, di mana dingin banget dengan kondisi pakaian yang mungkin Maudi bahkan pakai baju yang sangat tipis gitu. Aku juga hanya pakai dress, jadi itu semua tantangan saat syuting Pemukiman Setan. Dava? Kalau buat gue di sini jadi wong cowok. Jadi hampir sepanjang film ini, sepanjang karakternya ada ini hampir 100% ngomong bahasa Jawa. Dimana bukan keseharian gue untuk ngomong bahasa Jawa. Biasanya paling lebih ke bahasa Indonesia atau mungkin kadang bahasa Inggris. Jadi itu tuh tantangan yang sangat besar sih. Karena kalau di film, kalau kita tidak bisa mencoba untuk semaksimal mungkin di bahasa, nanti orang yang dari daerah situ atau orang yang mungkin ngerti, itu tuh jadi keganggu banget sama aksen kita, sama cara ngomong kita, dan itu bisa
potensial membunuh filmnya kan. Jadi waktu itu pressure banget, cuman dibantu banget di sini sama tim. Kita ada acting coach dan dialect coach yang juga frame per frame itu mencoba menjaga jadi bahasa kita tidak sebisa mungkin tidak miss lah. Oke, buat Dinda nih, kenapa nggak suka nyeker? Apa ada pengalaman buruk mungkin? Apa ya? Sering naik gunung. Iya, tapi justru Dia naik gunung nyeker. Iya betul, justru diajarkannya itu ketika kita mau melakukan pendakian atau apa, biasanya kita harus safety, jadi bawa Iya, sendal gunung atau iya. pakai sepatu gunung, Iya, karena betul. takut ada binatang atau Iya. barang pecah belah Iya, yang kita nggak benar. pernah tahu di alam terbuka itu ada apa. Itu yang udah jadi kebiasaanku bertahun-tahun, dan sementara menjadi Sukma adalah seseorang yang bukan seseorang sih, dia sebuah hantu yang nggak boleh peduli Sesosok dengan gitu ya? sesosok Iya, karena makhluk kalau- halus yang nggak peduli sama kakinya gitu, nggak Oh. peduli sama tangannya aja. Ya aku juga harus nyaman dengan tanah atau nyaman dengan apa, sehingga mau aku tidur guling-guling atau aku mau ambil tanah, rasanya udah temenan aja gitu. Jadi otomatis lu bertiga harus bersosialisasi dan harus menerima karakter itu. Iya, tapi itu sih menariknya dari Berkompromi acting. diri dengan karakter ya. Betul. Tapi di film Pemukiman Setan ini ada pemeran yang senior-senior nggak? Ada Siapa aja? Mas Rifni, terus ada Mbak Putri, Mbak Putri, Mas Rizky, Oh mereka. Anggono. Nah, Rizky Anggono. oh Rizky main. Iya. Oh iya. Nah, ada nggak artis-artis senior mungkin yang menjadi panutan dalam kalian bertiga berkarir? Kalau gua artis panutan gua berkarir itu Anwar Fuadi gitu. Gua tuh contoh dari mereka, dikasih karakter ini jadi, dikasih karakter ini jadi. Ada artis panutan nggak sih dalam berkarir? Oke, kalau gue sendiri sebenarnya ada di film ini Mas Rifnu Wikana gitu loh. Bukan hanya, ya pasti semua orang juga tahu beliau ini range actingnya itu bisa sangat luas. Even salah satu reviewer di Pemukiman Setan bilang kayak Rifnu Wikana kalau sama Reza Rahadian dipasangin jadi tiang listrik aja, ngobrol berdua tuh tetap aja bisa, orang tuh bisa menikmati gitu loh, karena acting mereka tuh bisa seluas itu tuh range-nya. Dan di luar itu menurut gue yang sangat gue patuti dan hormati itu dia ke kita yang lebih muda, yang generasi setelahnya lah, itu tuh Bawah-bawah sangat gitu. sangat merangkul gitu. Bukannya malah yang kayak ih lo bakal lanjutin gue, lo bisa nggak gitu semacam itu, enggak, malah yang kayak deket, asik ngobrolnya juga, terus juga diselip-selipin lagi asik tuh, dia memberikan kita Berbagi motivasi dan pengalaman. menanggapi gimana kita bisa lebih baik ke depannya gitu sih. Kalau aku sebenarnya aku suka banget sama caranya Kak Putri membedah Putri Ayudhya membedah karakter. Jadi aku cukup suka ngobrol dan mencuri ilmunya Kak Putri dalam beradegan gitu. Khususnya di film Pemukiman Setan, aku dan Kak Putri juga ada sebuah hubungan yang harus dibondingkan gitu loh, harus nyata dan harus terasa sedikit kurang lebihnya mirip. Jadi aku banyak ngobrol sama Kak Putri di film Pemukiman Setan. Kalau aku sih di film Pemukiman Setan udah pasti Bang Rifnu dan Mbak Putri tuh udah kalau reading, dan aku juga sebelumnya udah sama Bang Rifnu udah kenal. Jadi banyak banget masukan-masukan yang bisa diambil, dan sering banget memang dikasih suka dikasih masukan-masukan yang memang sangat membantu aku pada saat proses syuting. Cuman mungkin kalau yang aku suka banget itu, yang aku suka banget dari film-film dia, project-project dia, cara dia bermain itu, aku suka banget sama Julia Estelle. Oh, oke. Aku kayak keren banget ya buat aku. Julia Estelle. Oh iya, sorry. Tapi soalnya ini ngeliatnya gue langsung terima kasih. Tapi selama proses syuting ini ada nggak sih kejadian-kejadian atau hal-hal yang berhubungan dengan mistis atau horor? Kita nggak, kalau dari aku Kesurupan nggak ada. gitu, Kalau karena dari ada aku beberapa nggak kan film horor ada yang kesurupan. Kita Nah, nggak lo tuh ada. memerankan jadi setan ngerasa kesurupan sendiri nggak? Nggak ada sih untungnya, karena maksudnya stay positif aja dalam segala. Cuman mungkin kalau yang boleh di-share dari salah satu kru kita, ada tim Telko ya, Kak Alex. Iya. Jadi waktu itu hari awal-awal syuting, dia lagi makan di deket bukit. Makannya itu di pinggir bukit, makan atau main handphone aku lupa, karena aku nggak ada di situ. Mungkin Dava ya yang nggak ada di situ, atau ada. Dia lagi sebenarnya memang dia awalnya udah gak enak badan di hari itu. Terus kayak duduk di pinggiran, jadi di bukit. Jadi lokasi kita kan kayak ini tempat, terus kayak terjun ke bawah gitu loh. Terjal gitu. Iya gitu. Terus kayak cuman batasannya tuh cuman kayak apa sih?
kayak tembok tembok tipis doang, bener-bener gitu. untuk sebenarnya bukan buat nyaman duduk sih itu hanya tembok penjaga supaya orang nggak jatuh ke si rumput ke jurang itu. itu. Betul. Nah dia kayaknya pusing terus dia ngegelinding gitu di si jurangnya itu, dan untungnya nggak lanjut karena kan bukan hanya sekali gitu turunannya, ada 2 apa 3 gitu sampai akhirnya datar. Dia terselamatkan karena nyangkut di pohon, jadi ada pohon kecil gitu. Gue ketawa. Tapi pas ditanya ke beliau, kenapa dia bisa ngegelinding? Mungkin kurang fit tadi itu Kurang sih. fit. Tapi kayak ya kalau Tapi katanya sempet dia memang bilang ada. kayak dorongan gitu lah semacam Iya, itu. ada dorongan untuk menjatuhkan diri sendiri gitu ya. Dah. Karena kalau kata kita belajar dari Kak Adinda ini positif ya, jadi nggak mikir ke arah sana. Iya. Tapi kalau dari sisi Dava, menurut Dava itu what happened aya naon? What Happened Aya Naon sepertinya tuh salah satu mistis di sana pengen mendukung film Pemukiman Setan Iya. sih kayaknya. Oh, jadi kayak ditip dari jauh. Jadi di Dia tim itu ngegelinding. ya. Terus kan jadi kita menjadi lebih hati-hati tuh. Pertama pasti betul. kita lebih respect atas kesilining, kedua jadi kayak bikin situasi syuting ini lebih Oh, jangan duduk di horor sini nih ya. lagi deh cekam nih, gitu. lebih cekam nih. Tapi kan di luar main film nih, lu bertiga punya pengalaman mistis nggak dalam hidup? Mungkin kan yang suka naik gunung pasti kan sering mendengar cerita tentang nggak boleh do and done kan naik Iya. gunung. Gue sih alhamdulillah enggak ya, karena mungkin karena gue sendiri penakut, setan itu udah kesian sama gue kayaknya. Dia kasihan nunjukin muka Iya, jadi dia kayak adalah biar dia bener dulu lah, biar dia fokus aja dulu sama karir sama kerjaan atau apapun itu. Kesian ntar nggak bisa mikir lagi. Kalau aku tuh nggak sensitif ya sama hal-hal kayak gitu. Jadi kayaknya nggak orang setan juga males kali gangguin gue. Nggak pernah sih untungnya. Lebih aduh mau terlalu cuek nih kata setannya. Nggak bisa lah nih. Nggak ada Berarti sih. tapi sebenarnya kalian bertiga ini adalah orang-orang yang percaya sama hal gaib atau justru skeptis sama hal tersebut? Percaya ya, sih. tapi nggak nyari atau gimana gitu loh. Misalnya datang ke tempat serem gitu. Kita kan juga syuting di gedung yang kosong gitu. Iya. Tapi nggak dibikin jadi ih serem banget ya. Padahal orang-orang bermakeup hantu berkeliaran, tapi nggak yang gimana-gimana. Cuman ada rasa takut ke toilet gitu. Tiba-tiba Iya, dibelokkan ada. yang lagi Ada, makeup deg-degan. hantu gitu. Ini siapa nih hantu atau Atau bukan? lagi ngerokok gitu kan. Pakai baju pocong. Takut. Gitu doang sih kayaknya. Tapi selama proses syuting ini kalian bertiga punya ritual khusus nggak? Mungkin kayak berdoa atau ngapain gitu biar syutingnya berjalan lancar atau Kalau mungkin Dinda sih gue liat ada nyeker, aksesoris. ngelilingin lokasi syuting dia nyeker gitu lebih terbiasa. Cari dulu ini yang di sini aman nggak ada beling nggak itu. gitu. Oh Enggak, begitu. Enggak kan soalnya kan ada orang yang kalau syuting tuh dia selain doa dia wirid, ada juga pakai aksesoris untuk buat dia syuting aman gitu. Lo bertiga? Aku nggak ada sih, cuman berdoa pasti kayak. Tapi itu semua orang deh aktivitas pasti yang aku melakukan. lakukan pasti diawalinya berdoa sih. Tergantung Nggak ada. agama sih, siapa yang cepet, siapa yang lama. Apakah karakter atau kebiasaan yang kalian mainkan dalam film ini sampai terbawa kehidupan nyata nggak? Kalau buat khusus di film Pemukiman Setan sebenarnya dari pas persiapan awal aku udah ngerasa kayaknya aku butuh olahraga lebih banyak ya. Karena waktu hari pertama aku diajarin fighting gitu. Ini respon untuk menghindari tonjokan dar gitu. Aw sakit leher, sakit gitu Langsung besoknya sakit. koyoan datang ke tempat reading kayak aku sakit. Jadi akhirnya aku ngerasa mungkin persiapannya lebih ke olahraga lebih banyak ya. Biar nanti pas syuting aku nggak sakit-sakit banget. Tapi ada nggak sih dialog atau scene yang paling berkesan atau yang paling nguras energi di film Pemukiman Oh, mereka Setan? berdua ada banget nih, boleh di-share ya kali ini guys. Ada salah satu dialog yang mungkin tapi nggak bisa aku sebutin ya karena spoiler. Tapi itu Spoiler one sih of the jatuhnya. golden scene Oh, kayaknya. boleh, siap. One of the golden scene aku dan Yang Dinda. mana tuh? Coba dong ya. Jangan dipancing dong. Banyak golden scene ya, makanya harus ditonton Iya, filmnya. tapi itu sih mungkin yang paling berkesan aku juga selama syuting karena itu juga lumayan deg-degan dan juga lumayan menguras energi, tenaga, fisik itu ya adegan aku sama Dinda. Parah sih emang. Kalau ketemu Maudi bawa capek gitu. Sama Maudi di sini, aduh capek. Kalau Dava? Capek banget. Kalau buat gue sih jujur bisa dibilang hampir semuanya berkesan karena pakai bahasa Jawa gitu loh. Ini pertama kali appearance gue di
film dan tidak dalam kehidupan gue sehari-hari itu pakai bahasa lain dan apalagi bahasa daerah Indonesia. Bukan bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau apapun gitu, ya bahasa Indonesia. Bahkan aku selalu dapat kejutan sebenarnya dari tim Mama. Di skrip tuh tidak terlalu banyak dialog setan ini ya. Si setan ini rasanya tugasnya hanya menakut-nakuti, lama-kelamaan oh setan juga harus berbicara ternyata. Jadi Jawa setannya pula juga. Jawa juga dan banyak banget lebih ke mantra sih kalau aku. Banyak banget mantra yang emang dipersiapkan banget sama tim Magma yang mantra pembangkit mayat hidup. Tapi ya mantranya mantra asli, cuman udah dimodifikasi supaya tidak terlalu Asli lah. bangkit lah gitu nanti ya si makhluk halus itu. Cuman rasanya ngebawain mantra pembangkit mayat hidup tuh rasanya berat banget sih. Jujur, berapa kali take di saat baca mantra? Di sebelum take kakiku cedera. Itu Apa bener-bener bisa? di hari itu. Cedera. Jadi pas mantra itu kalimat terakhir aku bener-bener pakai tenaga terakhir. Aku kayak wah gitu, kayak itu sebenarnya karena kakiku sakit. Mantranya udah beres, alhamdulillah dalam hati aku. Karena pengen banget ngelepas si mantra itu gitu. Mantranya menurut aku ada banyak mantra, tapi mantra pembangkit mayat hidup adalah mantra yang cukup sial di badan aku ketika aku bawain gitu. Apakah Kak pernah baca mantra pembangkit mayat hidup, Kak? Kayaknya pernah deh mukanya ya. Kalau Mukanya kayaknya saya sih kalau bangkitin mayat sih belum pernah. Tapi kalau manggilin setan, manggilin something bisa. Oh serius, Kak? Serius. Ayo deh, jangan. Nah ini udah dipanggil satu ada di sini. Oh iya bener. Jadi maksudnya kalau ngebacain maksudnya apa gitu, enggak, jarang gue lakuin. Cuman waktu gue masih di dunia yang sebelah, ya kalau kayak gue mau ngapain gitu, Baca iya, mantra gitu. manggilin awan, nutupin matahari gitu. Oh jadi Itu kepake pakai itu mantra sebenarnya. juga atau? Kalau bahasa kita sih mantra ya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu kayak spell of love. Gua naksir sama siapa gitu gua bacain gitu. Nah, atau kalau waktu gua Berhasil tapi kayak itu? gua nggak mau nyoba untuk spell of love. Iya. Karena gua lebih fokus adalah make money aja lah. Karena if you have a money, you can do everything lah. Iya. Kalau kayak gitu berarti bisa kepake tuh dalam film jadi pawang hujan. Kan tadi nutup awan. Pawang hujan sih sebenarnya ilmu paling cetek dalam dunia perilmuan. Jadi nggak harus terlalu digembar-gembor. Memberhentikan badai juga itu salah satu bagian dari ilmu cetek. Jadi nggak usah yang ilmu-ilmu tinggi itu kayak mengatur awan. S2, S3 kali ya ini. Mungkin Udah tinggi Gue banget. tuh kalau gue mau Nah, kalau ngeletek juga udah sensitif nih kayaknya, jadi gue udah nggak berani nih kalau kayak kalau menghilangkan hujan itu ya kayak kuliah S1 lah, lebih banyakkan di luar daripada di kampus. Tapi nggak semua. Nah, mau nanya buat Dinda, boleh dibacain nggak mantranya? Nah, boleh nanti tanggal 25 Januari. Keren. Ya. Apa namanya, harapannya untuk film ini bagaimana? Harapannya pada takut. Iya. Target diberikan oleh PH berapa penonton? Sebanyak Sebanyak mungkin. Harapan kalian bertiga adalah film ini mencapai target dan penontonnya banyak. Iya. Tapi aku boleh nanya satu nggak? Kamu kan ilmunya lumayan. Gila, di sekolah. Nggak Pakai sih. angkat tangan lo kayak di sekolah. Gimana? Ya karena ilmunya juga pernah memahami seperti ini. Pandangan kakak terhadap horor Indonesia gimana so far? Yang lagi cukup rame di Ya, market. saya sih bagus-bagus banget. Cuman maksudnya gini, saya tuh punya kerinduan. Kalau boleh film horor tuh jangan hanya dari satu sisi agama doang. Gitu. Kan selama ini film horor selalu dari sisi hanya agama Muslim. Iya. Ya kan? Nah, saya pingin tuh bahwa ada sisi film horor dari versi Katolik kayak Pops, ya kan, atau film-film exorcism itu dari sisi agama yang lain. Nah, cuman sampai hari ini mungkin belum ada yang tertarik menggait karena Indonesia itu 287 jumlah penonton, kurang lebih 10% penduduk Indonesia itu agamanya Kristen Katolik. Otomatis kan 20% ini bisa digarap. Semoga nextnya Magma bikin ya. Enggak, Dava aja. Mbak. Oh, Dava mau bikin. Ibu saya tuh pengajian di mana-mana loh, Pak. Nanti saya gitu ya nanti. Tapi kan Kak Mongol kan
maksudnya lumayan mendalami banget kan kayak tentang ya mengerti banget lah tentang roh apa gitu. Kalau film Pemukiman Setan kan bercerita juga tentang sebenarnya sosok manusia yang dirasui oleh roh jahat. Apa sih dampak dari kayak roh-roh jahat ini, atau kayak sebelumnya kalau diceritain ini kan, ini boleh diceritain gak sih gue? Nggak apa-apa diceritain nih, lornya diapain? Spoiler sih. Lornya apain? Dimasukin botol atau di Ya mana? ada dipasung lah atau diapain lah. Itu tuh gimana sih, apa bikin mental orang semakin drop atau apa gitu? Kalau orang yang dipasung. Iya, Oh, orang yang kalau dipasung kalau atau- Bang Mongol sih berkaca dari Bang Mongol. Mami juga dipasung. Oh, mamaku tuh meninggalnya dalam kondisi dipasung. Jadi dampaknya ada nggak untuk roh-roh atau orang yang kemasukan roh jahat terus dipasung? dipasung. Sebenarnya dampaknya besar banget. Orang itu bisa menjadi gila bahkan. Karena kan pasung itu apa ya? dipasung tuh Dipasung di itu loh, kayak lo di dirantai, rantai kayak lo pakai di- rantai Oh, anjing iya, gitu. iya. Itu hukuman sama dulu tuh seperti itu, dan itu juga berlaku di nyokap Mongol. Jadi mamaku tuh meninggalnya dengan kondisi kakinya dua itu ditaruhin kayu terus diikat pakai rantai anjing. Tangannya doang yang bergerak bebas. Nah, apakah dampak ada? Saya lihat langsung mamaku berdampak. Pertama dari sisi fisik, karena dia nggak dilepas otomatis akan jadi besar, jadi gemuk. Terus yang kedua, pola pikirnya dia akan stuck. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari pertama, kalau nyokap gua 4 tahun dipasung. Ya ampun. Jadi gua ngelihat dengan mata dia jadi pendiam. Dia nggak mau ngomong. Jadi itu pasti dampaknya ada. Nah, tapi kalau dalam dunia roh, pemasungan itu berlaku sampai hari ini. Ada beberapa roh jahat yang sampai hari ini masih Harus dipasung terpasung. memang. Iya, kan nggak bisa dibunuh. Tapi bisa dilepaskan terus akhirnya jadi berimpact sama orang yang dipasung Iya. itu gitu ya. Jadi kan kalau roh dipasung itu berarti roh itu nggak bisa kemana-mana. Nah, itu namanya pasung roh. Cuman kan apakah dia berdampak ke setannya, pasti nggak mungkin dia tobat. Karena setan udah dari awal tidak mau berubah. Jadi otomatis dampaknya ada. Cuman kalau ke kitanya adalah, yuk disantai aja. Berarti dengan kita di film ini, justru ini kan salah satu film yang memberi suguhan terbaru buat orang yang selama ini nonton film. Kan selama ini kan ya nggak jauh-jauh pocong, kuntilanak, wewe gombel, ya kan, kakek cangkul, nenek gayung dan sebagainya. Nah sekarang ada konsep baru bahwa ternyata orang yang kerasukan setan tuh dipasung. Kalau dulu di Amerika juga kan kalau film-film yang berbau orang kemasukan setan kan diikat. Iya. Ya kan diikat. Nggak apa-apa, TV-nya udah gratis. Kan diikat, ada pakai spray di ujung itu kan. Nah, itu berdampaknya paling parah tuh sakit. Iya pasti. Kan Jadi kalaupun udah lepas hantunya pasti ada efek. iya, harus ke ada badan pemulihan. manusianya Ya, pemulihan dari sisi fisik maupun dari sisi psikis. Sebenarnya kalau dalam ilmu roh itu kenapa sih bisa kemasukan? Kosong. 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 Mendingan lu terlalu banyak berpikir daripada nggak berpikir. Gitu loh. Jadi orang yang terlalu banyak berpikir jarang kemasukan. Biasanya senyum sendiri. Atau Tapi stres kalau malah orang yang jadinya. nggak berpikir, maksudnya dia kosong, nothing, kayak hampa. Hidupku tanpa dirimu gitu, kayak orang PA kalau bahasanya tuh ya gampang tuh. Jadi sebaiknya maksudnya gini, mendingan lu banyak berpikir daripada nggak berpikir. Sebenarnya mereka itu bisa memasukin kita karena Bisa. kenapa? Kitanya mau Kosong. dimasukin, kita kosong. Kitanya mau dimasukin karena Iya. sekosong itu Iya. ya. Atau kalau enggak Dan ada kosong lagi. si Dav Nggak, menurut gue. ini gue tertarik banget kan. Ada orang yang kayak sengaja gitu loh, yang mau ngetes gitu, berapa lama sih lu bisa menguasai gue gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir Iya, untuk ini. Iya. Kan praktis meditasi ini lumayan juga komersialkan kan, maksudnya direkomendasikan gitu loh. Meditasi itu kan berpikir mengajarnya untuk berpikir kosong pada momen itu, Mengosongkan dirimu. pada saat itu, Ah. ya kan. Nah itu gimana dong berarti? Yang Tapi kosong dalam tenang mungkin ya. Jadi sehingga ketenangan diri kan bukan beda. kosong. Sebenarnya kalau bolong kosong, bolong apa meditasi sih? tuh setahu gue bukan yang kok mengosongkan, tapi bagaimana lo bisa mengontrol pikiran lo gitu, bukan yang bener-bener lo nggak tahu sih. Ini yang gue sempat pelajarin juga, bukan pelajarin sih, gue pernah ngobrol juga, yaitu meditasi itu bukan semata-mata lo ngosongin otak lo, pikiran, tapi kayak
buat orang mungkin yang overthinking, gimana lo bisa ngontrol supaya pikiran lo tuh Menenangkan nggak, diri. iya gitu, nggak kemana-mana. Oleh sebab itu orang yang pengen bermeditasi kan harus di tempat yang sepi, tenang. Nggak boleh sebelah lu stadium itu tak lu lagi meditasi. Nah, nggak mungkin. Lagi Pasti lu meditasi, OD. tiba-tiba kayak Nggak, jadi tapi kan balik lagi, menurut kalian bertiga apa sih yang mengharuskan Opera Squad dan Kalapunaholic nonton film Pemukiman Setan ini? karena di film Pemukiman Setan bisa ngeliat Cegil. Cegil 2024. Cegil 2024. Betul. The True Cegil. Cegil. Ini ada di 2 sebelah gue deh. Gak yang ini aja. Cegil banget. Bisa lihat Adina Thomas menjadi Cegil. Ya mungkin buat teman-teman yang pengen ngelihat Cegil tuh apa supaya tidak menjadi Cegil di 2024 nonton film Pemukiman Setan karena juga filmnya menghibur. Ya. Terus kalian juga bisa terbawa fun kali ya, banyak yang bilang. Atau bisa melihat Dava ngomong Jawa ya. Nah ya betul. Atau lihat Dinda bermantra-mantra. Silakan kalian bertiga promosikan film kalian Siap. bertiga. Jangan lupa buat nonton film Pemukiman Setan tanggal 25 Januari. di bioskop. Mongol lagi mengingatkan buat teman-teman Kalapunaholic dan Opera Squad tanggal 25 Januari 2024 Indonesia ada film horor terbaru judulnya Pemukiman Setan. Ingat, jangan lupa nonton, ajak saudara atau kalau perlu lu mau nakut-nakutin mantannya ninggalin, ajak nonton di film. Boleh. Kan? Ajak siapapun teman Anda untuk mendukung perfilman Indonesia dengan menonton film Pemukiman Setan. Ingat, adanya cuma di bioskop dan kalau mau nonton jangan di videoin. Yes. Ingat, Betul. Jangan boleh bajakan. bajak, ya Yes. kan? Karena ada banyak tantangan bagaimana Dava bisa ngomong Jawa, ada Cegil yang cantik ini, ya kan? Dan kalau udah nonton Cantik. jangan lupa difoto tiketnya. Siapa tahu nanti dari PH dapat hadiah. Menyelam di Laut Banda selama 6 jam tanpa alat. Gak bercanda. Yang penting jangan lupa ya 25 Januari 2024 di seluruh bioskop di Indonesia. Saya Mongol, jangan lupa di subscribe, like, share, dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dibutuhkan kejujuran Anda bukan karena cerita, tetapi dari apa yang Anda alami dan silakan di DM, di komen di YouTube maupun IG. Saya Mongol, bye bye. See you next video. Bye.